Saya ulangi sedikit, ada 3 macam, cara perlambatan panas yang, umumnya terjadi, yaitu ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Tetapi kalau di tubuh manusia itu biasanya ditambah satu lagi, ada namanya itu, evaporasi atau penguapan. Jadi ada 4 macam itu, cuma nanti yang paling banyak terjadi dan akan kita bahas tuh utamanya itu 2, yaitu yang konduksi dan konveksi, 2 itu. Dan seperti kita tahu pasti kan kalau yang 2 ini membutuhkan ada medium ya, beda dengan radiasi yang tidak membutuhkan medium. Kalau yang, konduksi dan konveksi membutuhkan medium, bedanya kalau yang konduksi itu mediumnya tidak ikut bergerak, tidak ikut, jalan, tapi kalau konveksi ikut berjalan. Nah, bagaimana kemudian, yang terjadi di dalam tubuh kita untuk konsep yang tersebut gitu. Untuk yang konveksi itu karena ada yang ikut bergerak gitu ya dengan kalornya. Nah, di sini tuh diwakili dengan, sistem pembuluh darah. Jadi istilahnya kalornya itu, ditransportasikan atau disebarkan dengan bantuan aliran-aliran darahnya itu. Sedangkan kalau untuk konduksinya, nah itu yang akhirnya yang dari dalam keluar. Jadi istilahnya, setelah tadi melewati dibawa oleh darah, nah itu kan masih konveksi tuh. Tapi ketika akhirnya dari tubuh itu keluar kalornya, nah itu dia keluarnya secara konduksi. Nanti ada mekanismenya seperti apa dan bagian tubuh mana yang mengatur akan kita bahas. Sebelum ke sana, kita akan brainstorming dulu. Kalau menurut kalian nih, ini minta tolong ini ya, dijawab di kolom chat atau kalau mau ada yang menyampaikan secara langsung juga boleh. Menurut kalian, yang untuk di bidang kita, di biomedical engineering, itu, apa saja sih entah itu penyakit, entah itu alat, atau yang berkaitan, hal-hal yang berkaitan dengan heat transfer itu apa saja? Coba minta tolong kalau mau nyebutkan langsung open mic boleh ataupun, ketik di kolom chat juga boleh, silahkan. Sudah ada 35 yang join. Silakan. Belum ada yang menulis sama sekali nih. Atau yang mau, open mic juga boleh. Hal-hal yang ada di bidang kita di biomedical engineering yang itu berkaitan dengan heat transfer. Kira-kira apa saja? Sempat beberapa mungkin sudah pernah ini ya kita bahas sebelumnya. Nah ini yang sempat kita bahas disampaikan oleh Bidin, ada inkubator bayi. Ini yang mungkin mostly yang paling sering ketemu gitu ya. Bahkan kalau kita lihat alumni kita itu, kalau misalnya kalian tahu yang di bukan Metron nih. Di Drager itu ada, kalau kalian tahu TB 2012 ada Ataul Karim. Nah dia itu pegangannya inkubator bayi dia, sama Mas Masta itu TB 2008 itu 2 orang di Drager yang mereka megang alat yang dipegang itu inkubator bayi di bagian neonatal. Ayo yang lain selain inkubator ada lagi harusnya banyak yang berkaitan dengan panas pokoknya. Ada lagi? Silakan kalau misalkan mau open mic boleh ya. Nebulizer, konsepnya benar. Nebulizer di sini karena dia prosesnya adalah menguapkan ya. Jadi obat yang obat yang dia cair kebanyakan itu akhirnya kemudian dipanaskan agar menjadi uap, tapi kemudian uapnya itu yang dihirupkan ke bayi ataupun ke pasien yang memang kesusahan untuk mengkonsumsi obatnya lewat jalur yang lain, atau memang dibutuhkan memang lewat saluran pernafasan untuk obatnya. Dua lagi. Boleh kasus juga ya, nggak harus yang alat. Kalau kasus kan akhirnya bisa kita deteksi dan lain sebagainya yang itu masih berhubungan dengan panas. Nah, itu bisa juga.
Nah, boleh tuh. Nah, ini basic banget nih ya, ini yang disampaikan oleh Salwa. Jadi salah satu tanda inflamasi itu adalah adanya kalor atau adanya panas yang itu jadi pertanda ketika ada sesuatu yang mengalami peradangan di dalam tubuh kita. Nah, ini misalkan apa namanya? Entah itu dimanapun ya peradangannya. Kalau misalnya diresponnya itu dalam bentuk panas, nah, itu misalnya kita demam gitu. Nah, itu pasti ada yang salah. Maaf. Ada yang salah dengan tubuh kita, ada peradangan di bagian tertentu. Misalkan selain itu mungkin ini di tubuh kita ini luka mau ketika baru kena luka terus kemudian lukanya mau sembuh. Nah, itu biasanya pasti di sekitar lukanya itu terasa panas. Nah, itu basic banget yang itu pasti berkaitan dengan heat transfer. Kemudian ini Alif menyampaikan terapi termal untuk kanker. Ini menarik nih, ada macam-macam kalau ini. Kalau yang Alif tahu yang kayak gimana? Coba disampaikan dulu mungkin. Silakan. Coba kalau menurut Alif yang tahu yang kayak gimana? Bisa open mic? Exposure exposure jaringan pembuluh tubuh dengan suhu tinggi. Biasanya kalau ini memang dia itu adalah treatment untuk apa ya? Mengambil jaringan kankernya. Nah, itu yang biasanya dipakai dan kalau apa prosesnya alat yang digunakan itu biasanya pakai laser ya ini. Jadi laser di sini bisa macam-macam dia kerjanya. Ada yang memang dia itu kalau laser kan dia kan terpusat ya satu titik, jadi dia itu bisa spesifik ketika digunakan dalam pemanfaatannya. Nah, itu tergantung nanti dayanya seberapa, itu nanti akan menentukan fungsinya dia sebagai apa. Ada yang kalau misalkan dengan daya tertentu dia itu cuma untuk memanaskan misalkan. Itu memungkinkan menimbulkan namanya efek termal gitu. Tapi kalau misalnya dayanya bisa dinaikkan lagi, dia bisa sampai istilahnya membakar dan tujuannya itu untuk cutting atau istilahnya memotong bagian kankernya itu. Nah, itu jadi salah satu ini ya apa namanya opsi biasanya kalau untuk memang pengangkatan apa namanya jaringan tumor ataupun kankernya itu bisa menggunakan dengan pemanfaatan laser ini yang tujuannya memang untuk cutting begitu. Itu bisa dilakukan. Oke, ini kita udah dapat ini ya beberapa lumayan banyak jawaban dan yang nanti ada 1-2 yang akan kita bahas di akhir yang mengenai alat-alatnya. Jadi di awal kita akan bahas dulu konsep dasarnya gitu ya. Oke, terima kasih untuk 4 orang yang sudah menjawab. Kita lanjut. Oke, yang mempengaruhi apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi transfernya di sini? Nah, yang di sini yang kita bahas ya masih yang secara umum ya, bagaimana tubuh kita kalau tubuh kita meregulasi panas itu memang sudah langsung spesifik di tubuh. Tapi yang akan kita bahas di sini masih yang umum dulu gitu. Jadi yang pertama spesifik dari thermalnya sendiri atau istilahnya dari si dilihat dari materialnya atau yang membawa panas. Kalau misalkan kita bilang panas itu kan kadang kita bingung ya dia itu bendanya itu apakah termasuk yang padat, cair, gas dan lain sebagainya. Tapi dia merupakan apa ya seperti sifat dari benda itu sendiri kayak begitu. Pertama-tama yang berhubungan dengan thermal kita akan tahu ada 2 nilai yaitu kalau ada namanya specific heat. Nah kalau ini tuh untuk mencari ini loh, kalau kalian mencari nilai kalor Q, nah itu kan nanti hubungannya dia pasti ada MC delta T, ada C-nya di situ. Nah itu specific heat-nya, itu yang merupakan karakteristik dari suatu bahan. Jadi akan tergantung bahannya seperti apa dan itu akan setiap bahan akan berbeda. Kemudian yang kedua itu ada namanya thermal conductivity. Bagaimana kemudian setiap bahan itu mampu mengkonduksikan thermal dengan baik atau tidak seperti itu. Jadi ada kalanya dia itu
apa namanya, sangat baik menghantarkan panas, ada juga yang tidak. Biasanya akhirnya itu dia itu, apa ya, selaras dengan ini, apa, electrical conductivity. Biasanya kalau misalkan, dia insulator atau istilahnya tidak baik, konduktivitasnya, maka kalau misalkan untuk panas pun sama seperti itu. Kembali ke spesifik, ke sifat dari materialnya. Kemudian di situ juga di sini juga disebutkan alat ukurnya. Nah, ini kalau misalkan yang, eee, apa, material harusnya tahu nih. Kalau misalkan untuk specific heat itu bisa diukur pakai namanya differential scanning calorimeter atau DSC. Atau ada lagi tuh yang lain biasanya itu kalau material tuh diminta untuk mencari namanya, melting point sama boiling point atau suhu apa, titik lebur dan titik titik didihnya dari suatu material. Nah, itu bisa menggunakan ada namanya itu alat TGA. Wah, ini saya agak lupa singkatannya apa. Thermal Gravitometry Analysis kalau nggak salah. Nah, itu bisa dicek untuk itu. Tujuannya biasanya dilihat untuk ini apa namanya, tahu seberapa tahan dia dalam suhu. Misalkan ketika penyimpanan, untuk penyimpanan itu penting mengetahui yang seperti itu karena ketika kita tahu, misalkan titik lebur, titik lebur sama titik didih dan juga ada titik titik kristalinitas kalau nggak salah, itu akhirnya kita bisa tahu nih dia akan bertahan tuh pada rentang suhu berapa begitu. Yang itu sangat penting untuk proses penyimpanan misalkan. Bahan-bahan yang dia basicnya adalah polimer itu sangat itu beberapa kalau misalkan polimernya bukan yang ini ya apa high molecular weight gitu ya itu cukup rentan sama suhu sehingga kita harus tahu pada range berapa dia akan tetap seperti fungsi awalnya seperti itu. Kemudian ada juga sifat fisiknya seperti density atau apa kerapatan dari si materialnya itu. Kalau semakin rapat berarti kan dia sebenarnya molekulnya akan semakin susah untuk bergerak. Beda dengan yang misalkan gas yang dia itu lebih mudah untuk melakukan pergerakan sehingga akhirnya akan mempengaruhi bagaimana kalor ini bisa ditransmisikan seperti itu. Alat ukurnya densitometer atau kalau misalnya yang umum material bisa pakai pyknometer. Itu kalau kalian masih ingat waktu praktikum fisika dasar itu yang diisi pakai air sama pakai apa namanya pasir itu, yaitu pyknometer. Kemudian ada juga sifat reologinya. Nah, ini akhirnya yang sangat berkaitan nanti di tubuh manusia. Bagaimana karena yang tadi kan seperti yang saya bilang, yang akan membawa si kalor itu adalah darah mostly di tubuh kita. Sehingga sifat-sifat reologinya ini akan berpengaruh mulai dari viskositasnya, berarti viskositas darah gitu ya, dan juga ada namanya konsistensi koefisien. Yang itu nanti sebenarnya itu mempengaruhi apa alirannya atau mungkin kalian kalau bisa bilang berhubungan dengan Reynolds number begitu yang itu apa berkaitan dengan nanti bagaimana apa namanya aliran darah di dalam pembuluh darah seperti itu. Ada dua macam kategori dari heat transfer, yaitu ada yang namanya steady state sama unsteady state. Kalau yang steady state ini yang suhunya itu over time dia cukup konstan, jadi tidak berubah-ubah terhadap waktu. Jadi kalau misalkan sudah pada level tertentu yang memang sudah ditentukan, dia akan bertahan di sana. Jadi istilahnya ya ketika ada gangguan, misalkan maksudnya gangguan itu ada kalor yang dari luar masuk ataupun yang dari dalam keluar itu akan segera diregulasikan secara cepat agar tidak merubah si suhunya tadi itu seperti itu. Jadi kayak di semua titik itu dianggapnya konstan, tidak ada yang perubahan yang signifikan seperti itu. Tapi keadaan seperti ini itu nggak ideal ya. Jadi istilahnya salah kok. Keadaannya ideal tetapi tidak real karena yang secara umum pasti yang lebih banyak adalah karena bentuknya dinamis pasti akan ada fluktuatif naik turun. Tapi fluktuatif naik turun itu tetap akan dijaga agar tetap pada area yang masih aman kalau misalkan yang ada di tubuh kita. Kemudian kalau ini yang keadaan yang kedua yaitu unsteady state ini yang kemudian itu banyak terjadi atau mungkin yang akhirnya lebih menarik untuk dilihat begitu. Misalkan seperti kita memasak. Kalau kita memasak kan apinya itu kan bersumber ke satu titik, tapi kemudian kalornya menyebar seperti itu ya.
Jadi memang dari satu titik dengan titik yang lain itu bisa saja suhunya berbeda, tetapi over time kemudian akan dicoba untuk akhirnya diratakan begitu. Dengan cara tadi itu heat transfer itu. Kalau heat transfer di sini sama saja seperti yang ketika fluid transfer kemarin. Ingat kalau di yang berkaitan dengan fluida kemarin driving force terbesar adalah perbedaan tekanan. Nah, untuk suhu pun sebenarnya yang paling untuk kalor ya di sini ya, heat transfer itu yang paling berperan adalah suhu tadi ya, perbedaan suhu. Yang kemudian pasti di sini ya ini ya prinsipnya asas Black berlaku di sini, bagaimana kemudian ada Q in itu sama dengan Q out, jadi istilahnya akan selalu diusahakan akan menuju ke tadi itu ke tiap titik akan lebih setara atau seimbang begitu, kalau menuju ke homeostasis gitu ya gampangnya bilang kalau di tubuh kita. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bentuknya secara umum 3 ini, tetapi yang banyak terjadi di tubuh kita itu adalah yang pertama dan kedua, yaitu konduksi dan konveksi. Ini harusnya semua sudah cukup mengerti ya, karena ini dari sejak kita SD sudah diajarkan kalau konduksi seperti apa, konveksi seperti apa, dan juga radiasi. Hanya saja kalau di tubuh kita biasanya ditambah satu lagi evaporasi, itu sebagai salah satu cara dari tubuh untuk meregulasi panas yang ada di dalamnya. Oke, nah ini minta tolong jawab di kolom komentar lagi, atau kalau ini mungkin saya lebih enak kalian jawabnya ini deh lewat buka mic. Oke, pertanyaan pertama. What does affect wind chill factor? Jadi apa sih yang mempengaruhi istilahnya perasaan semriwing gitu kalau misalkan kita kena angin gitu. Kalau misalkan pada waktu pada daerah pada suhu yang dingin winter time, atau mungkin kalau kita pergi ke Pacet atau ke Batu gitu ya, termometernya itu membaca misalkan kalau ini nggak se-ekstrim ini sih ya, kalau di Indonesia misalkan suhunya itu minus 20 derajat. Tapi udaranya itu biasa gitu. Tapi terus kemudian ada angin yang berhembus. Kira-kira yang dibaca oleh termometer kayak gimana? Ada yang ingin coba menyampaikan pendapatnya? Kalau ini minta tolong open mic ya, atau mungkin kalau nggak bisa open mic bisa tulis di kolom komentar, kolom chat, kolom komentarnya. Izin menjawab, Pak. Silakan. Termometernya itu tetap bacanya minus 20. Alasannya? Minus 20. Jadi kalau yang wind chill itu, karena termometer itu kan mengukur temperatur ya, dan wind chill itu kayak cuman sekilas doang, kayak cuma angin doang. Jadi temperaturnya nggak mungkin berubah sedrastis itu sehingga termometernya sampai menunjukkan angka yang berbeda. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, thank you Indira. Yang lain mungkin ada yang punya pendapat lagi, satu atau dua orang lagi ya, habis itu kita bahas. Pendapatnya boleh setuju ataupun menyampaikan pendapatnya sendiri juga boleh ya. Silakan, siapa barusan? Menjawab, Pak. Silakan. Ya, saya setuju sama pendapatnya Indira bahwa termometer kalau misal sebelumnya memang membacanya minus 20 derajat Celcius, terus kemudian ada tiba-tiba ada wind blows atau wind chill, itu tetap minus 20 derajat Celcius, karena saya rasa termometer itu membutuhkan waktu untuk read perbedaan yang terjadi itu, Pak. Karena sedangkan kalau wind chill ini kan hanya sekedar lewat aja, hanya sekedar berembus saja gitu. Saya rasa jadi perbedaannya tidak terlalu terasa gitu. Saya rasa gitu. Jadi ada waktu yang sangat singkat itu. Karena kan kalau termometer kan kita ngukurnya kan agak lama gitu ya. Agak ada waktunya, ada perbedaan waktunya. Misal kalau ada angin yang berembus, itu kan cuma sebentar aja. Kayak gitu, Pak. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Oke, thank you Hanif. Satu lagi mungkin.
Atau yang istilahnya mungkin menyoroti dari sisi lain yang belum disampaikan Indira ataupun Hanif? Saya ingin menjawab, Pak. Silakan. Jadi saya setuju dengan pendapat Indira tadi, bahwasanya suhu yang terukur di termometer itu sama minus 20 derajat Celcius. Karena termometer itu mengukur suhu, Pak, tidak terlalu dipengaruhi oleh kecepatan angin. Lah, wind chill sendiri itu fenomena ketika manusia itu merasakan suhu yang lebih rendah daripada yang terukur, Pak. Biasanya memang, tapi tetap yang terukur itu tetap minus 20, itu cuman kayak efek yang dirasakan manusia itu, Pak, saya baca. Oke. Nah, ini tiga-tiganya setuju semua ya, dan memang jawabannya benar seperti itu. Jadi yang diperhatikan adalah ketika termometer membaca di sini memang satu tergantung tingkat sensitivitas sama reaktivitas dari si termometer itu sendiri untuk akhirnya dia mampu mengukur ataupun merekam suhunya yang ada di lingkungan itu berapa. Jadi wind chill memang dia sifatnya itu sementara ya, cuma ada ketika ada angin berhembus kemudian apa yang dirasakan seperti apa kayak begitu. Dan memang akhirnya yang dibaca tetap akan minus 20, nggak akan berubah sebenarnya, karena tadi itu satu dari sisi waktu memang masih butuh waktu untuk akhirnya membaca kalau misalkan ada perubahan, dan perubahan yang dihasilkan pun itu tidak terlalu besar yang kemudian akan terbaca oleh termometer. Tapi ini akan berbeda ketika tubuh kita yang merasakan kayak begitu. Nah itu akhirnya di tubuh kita itu malah kalau tingkat sensitivitasnya ketika ada perubahannya seperti itu, respon yang diberikan semakin cepat. Tapi kita nggak bisa ini ya menentukan berapa itu suhunya kayak begitu. Oke, pertanyaan kedua. Ada satu lagi. Lagi-lagi di musim dingin ya, karena berbicara tentang suhu. Is a metallic park bench colder than a nearby wooden park bench? Jadi kalau bandingkan antara bangku di taman gitu ya, bangku yang dari kayu sama yang dari metal, itu apakah yang metal itu lebih dingin kalau pas winter, kalau pas musim dingin gitu? Silakan. Saya apa Bless, Pak? Gantian deh, Sabrina dulu, habis itu Bless. Oh, itu. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang metaliknya lebih dingin. Kenapa? Karena seperti yang Bapak katakan tadi, kalau salah satu sifatnya itu adalah thermal conductivity yang sebanding juga dengan electric conductivity. Jadi kalau misalnya metal itu kan electric conductivity-nya lebih tinggi daripada wooden. Jadi thermal conductivity-nya juga lebih tinggi sehingga dia lebih dingin, Pak, untuk lebih dingin pada di daerah winter kayak gitu. Oke. Kalau menurut Bless gimana? Iya Pak, saya juga setuju dengan pendapat Lina bahwa yang metallic park bench pasti akan lebih dingin karena karena kalau misalnya si metal kan dia udah termasuk konduktor ya Pak. Kalau sekarang kalau wooden kan mereka masuknya insulator. Boleh. Insulator. Jadi kalau misalnya sama seperti yang Lina bilang tadi, kalau misalnya mereka lebih bisa memancarkan elektrik lebih gampang, thermalnya juga akan dipancarkan lebih gampang, Pak. Oke. Satu lagi mungkin ada yang punya pendapat beda gitu mungkin? Adakah? Setuju. Izin menjawab, Pak. Silakan. Suara siapa ini? Kalau menurut saya tidak setuju karena karena logam si metallic bench ini tuh dia konduktor ya, pada pengantar panas yang baik. Jadinya si logam ini tuh akan mengambil panas dari tubuh kita dan karena mengambil panasnya itu membuat kita itu terasa lebih
dingin daripada si metallic bench-nya itu, Pak. Bisa diulangi, Zaina? Menurut saya tidak setuju karena si metallic bench-nya ini tuh dia adalah konduktor yang mana pengantar panas yang baik. Jadinya logam ini tuh akan mengambil panas dari tubuh kita. Dan juga karena mengambil panasnya ini dari tubuh kita membuat si metallic parts bench-nya ini tuh terasa lebih dingin oleh kitanya. Oke. Nah, ini menarik ya. Ini malah saya kadang nunggunya tuh yang kayak gini, ada dua pendapat yang berbeda, kemudian kita coba mencari titik tengahnya gitu ya. Nah, kalau saya pribadi saya setuju sama yang pendapatnya Zaina. Yang ditanyakan di sini kan apakah si park bench-nya. Ingat kalau misalkan di winter itu kan suhu di lingkungan, berarti itu yang akhirnya akan istilahnya apa ya? Sama dengan yang di kalau misalnya kita ngukurnya itu yang antara di park bench ataupun di yang metallic park bench ataupun di wooden park bench itu harusnya suhunya akan sama dengan suhu yang ada di lingkungan. Nah, yang disampaikan Lina sama Blaise itu menariknya adalah memang benar keduanya punya sifat yang berbeda dari sisi konduktivitas termalnya. Satunya sebagai dia konduktor, satunya insulator. Itu kalau memang mereka dikenai atau di-exposure sama heat, kemudian mereka meresponnya seperti apa begitu kan. Nah, poin penting yang di sini akhirnya yang dibilang colder di sini, kalau kita lihat suhunya, itu harusnya suhunya keduanya sama. Tapi akhirnya kita pertanyaan ini kayak gitu. Jadi kayak suhunya itu harusnya sama, nggak ada yang salah satu dari kedua itu yang lebih dingin dibanding yang lain. Nah, tetapi ini poin penting yang disampaikan sama Zaina ya, yang poin keduanya, yang kita rasakan itu yang akhirnya berbeda. Kayak gitu. Bagaimana kemudian akhirnya tubuh kita merespon ketika kita menyentuh antara metallic part dan juga wooden part ini. Jadi yang metallic part itu akan membuat kita merasakan dia lebih dingin karena tubuh kita merespon karena dia tadi konduktor ya, makanya dia akhirnya lebih cepat untuk melepaskan kalor akhirnya ke tubuh yang dirasakan oleh tubuh kita begitu. Sedangkan kalau yang itu tidak terjadi di wooden part karena dia sifatnya lebih insulator, akan lebih mudah menahan panas di dalamnya dia dibandingkan untuk mengeluarkan. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Bisa, Pak. Kayak gitu. Jadi ini ya harus paham ini pertanyaannya kayak gimana. Jadi poinnya tadi memang disampaikan Sabrina dan Blaise itu mengenai sifat dari materialnya itu benar seperti itu. Tapi kemudian bagaimana kita melihat apakah memang suhunya lebih dingin atau tidak? Kalau di suhunya di lingkungan yang sama, suhunya harusnya sama. Tetapi apa yang kita rasakan ketika kita merespon menyentuh keduanya itu yang akan berbeda. Kayak gitu. Nah, ini seperti yang disampaikan Rahma juga nih di kolom chat itu sama align dengan apa yang disampaikan Zaina tadi. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Ini sudah kelihatan kah? Ini layar saya? Kelihatan, Pak. Oh, udah, oke. Oke. Nah, kemudian dengan konsep yang tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa memang yang terjadi di tubuh kita tuh tadi untuk heat transfernya itu ada 4, tetapi yang paling banyak terjadi itu untuk konveksi dan konduksi. Dua hal ini yang paling banyak terjadi. Sebenarnya kalau radiasi sendiri itu ya terjadi secara terus-menerus gitu ya. Dari matahari, dari tubuh kita mengeluarkan panasnya itu memungkinkan terjadi radiasi, tapi itu persennya tuh kecil gitu, atau istilahnya dia tuh tidak diregulasikan di tubuh kita yang dilihat bagaimana pergerakan kalornya itu tidak yang gampang dilihat begitu. Berbeda dengan konveksi dan juga konduksinya.
Di sini digambarkan gitu ya. Kalau konveksi ini berarti yang di aliran darahnya. Kemudian kalau konduksi ini yang ketika bersentuhan dengan sesuatu yang lain. Nah itu akhirnya kalor atau panas yang ada dari dalam tubuh kita kemudian tertransmisikan. Nah ini ada yang menarik di sini. Ini ada clothing yang itu ternyata jadi salah satu topik riset yang cukup menarik di dunia fashion. Aku bilangnya fashion enggak yang cuma fashion doang sih, tapi lebih ke apa ya, garment atau yang berhubungan dengan pakaian begitu. Nah itu ternyata banyak diteliti juga begitu, bagaimana kemudian kita para peneliti yang berhubungan di bagian clothing itu, satu misalkan pemilihan materialnya, kemudian dari bentuknya, ternyata itu mempengaruhi bagaimana regulasi panas yang ada di tubuh kita. Kan tadi ketika tubuh kita ada kontak nih dengan bahan lain atau material lain, otomatis kan ada panas nih yang disalurkan. Tapi jangan lupa ketika kita memakai baju, antara baju dengan tubuh kita di situ ada ruang di dalamnya. Nah, ternyata ruang sempit, maksudnya ruang itu ini ya, apa namanya, celah antara tubuh dan baju itu di sini tuh mempengaruhi bagaimana akhirnya tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh penggunanya berdasarkan tadi itu apa kemampuan transfer panasnya. Misalkan ada yang saya nggak tahu sih ini, tapi mungkin kalau misalkan saya tanya ke yang cewek-cewek nih, kalau misalkan pakai celana yang itu nempel ke kulit sama yang pakai rok misalkan, yang itu istilahnya nggak yang selalu nempel ke kulit, itu lebih nyaman mana? Dari sisi panas enggaknya. Kalau misalkan material bahannya sama. Pakai rok lebih adem, Pak. Nah, ini salah satu ini apa faktanya seperti itu yang dirasakan. Kalau cowok mungkin kalau celana yang berbahan sarung gitu kan jarang kan, tapi kalau cewek ada kemungkinan sama antara misalnya rok sama celana begitu. Nah itu ternyata ada pengaruhnya tadi itu, ada ruang antara baju dengan kulit kita itu ternyata mampu memberikan semacam apa ya istilahnya tingkat kenyamanan atau regulasi panas yang lebih baik sehingga apa yang dirasakan sama tubuh itu lebih nyaman dalam arti lebih. Kalau misalnya kita nggak nyaman kan kadang itu lebih yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah suhunya itu yang bikin nggak nyaman. Tapi kalau rendah mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau yang terlalu tinggi itu yang kadang bikin nggak nyaman untuk dipakai. Nah itu sampai yang seperti itu diteliti begitu dibuat. Kalau yang saya tahu tuh saya pernah ya sambil menyiapkan materi ini ya saya nyari-nyari itu ada yang membuat simulasi, memodelkan orang memakai baju itu misalkan bajunya itu dibuat berlipat-lipat atau langsung nempel ke kulit kayak tadi itu misalkan. Dan itu memang ternyata terbukti bahwa regulasi panasnya itu jauh lebih baik yang ada yang tadi ada berlipat-lipat. Jadi istilahnya masih ada ruang di antara baju dan kulit dibandingkan yang langsung nempel ketat begitu. Terus kemudian, nah kalau di tubuh kita itu untuk heat transfernya sendiri itu biasanya dibagi menjadi dua part gitu ya. Ada yang memang di permukaan doang, yang itu berarti di kulit atau yang itu dipengaruhi kulit, subcutaneous fat lemaknya ya yang di situ memang mempertahankan panasnya dan juga otot-otot yang di tulang rangka. Nah itu juga berpengaruh. Ini salah satu tanda kalau misalkan kita kedinginan, tubuh kita menggigil gitu. Sebenarnya itu respon apa sih? Ada yang tahu nggak? Kenapa respon tubuh kita itu akhirnya menggigil ketika kita, tapi nanti ada kasus sendiri kalau misalnya panasnya terlalu tinggi juga akan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita kedinginan deh, yang memang itu dari lingkungan, bukan kita yang sakit gitu. Terus respon tubuh kita kan menggigil gitu. Itu kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Setahu saya menghasilkan panas. Asalnya dari mana itu panasnya, Cakra? Asalnya, kalau tidak salah dari dalam tubuh, Pak. Tapi saya lupa detailnya bagaimana. Terima kasih Cakra. Proses menggigil tadi itu sebagai respon ketika memang ada suhu di luar itu terlalu dingin dibandingkan suhu
internal tubuh kita, nah itu kemudian menggigil tuh yang menggigil karena kan gerakan itu disebabkan oleh adanya ototnya tadi di sini. Jadi ototnya itu secara involuntary, jadi bukan ini ya, voluntary berarti yang nggak sadar pokoknya, yang nggak sadar, setelah nggak sadar dia akan memaksa otot tuh untuk kontraksi yang kemudian menyebabkan kita tuh gerakannya menggigil. Dan itu tujuannya memang untuk menghasilkan kalor tadi itu. Ketika ada gerakan, pasti di situ akan menimbulkan panas, dan panasnya ini digunakan untuk mempertahankan agar yang di dalam ini tidak banyak yang keluar, atau memproduksi lebih banyak lagi, kayak begitu. Kalau yang di suhu pusatnya di sini tuh yang dimaksud adalah internal organ dan juga otak. Otak di sinilah yang berperan sangat penting untuk meregulasi suhu di dalam tubuh kita. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kalau misalkan kita di lingkungan yang panas dan di lingkungan yang hangat dan juga yang dingin, kalian bisa lihat persebaran suhunya di sini ya. Yang di antara tangan dan kaki di sini akan kerasa jauh lebih dingin dibandingkan bagian tubuh yang lain. Kalau di badan yang selain ekstremitas itu akan lebih terjaga suhu tubuhnya dibandingkan yang ekstremitas. Makanya biasanya kalau orang yang nanti akan kita bahas di akhir nanti, hipotermia itu kalau misalkan sudah terlalu parah akan terjadi frostbite atau istilahnya sampai mati gitu ya, ini sel-selnya itu pasti dimulai dari tangan dan kaki, di jari-jarinya terlebih dahulu, karena bagian ini yang akhirnya kemudian mengalami heat loss lebih cepat dibandingkan bagian tubuh yang lain. Kemudian, nah ini di bagian termoregulasi di sini sebenarnya tidak hanya dia proses penghasilan panasnya itu sendiri, misalkan tadi karena adanya pergerakan dan lain sebagainya, tetapi yang lebih dilihat lebih detail adalah bagaimana proses transfernya di dalam tubuh itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian ketika ada satu bagian yang mungkin itu terasa dingin, nah kemudian akhirnya kalor harus diarahkan ke sana untuk kemudian meregulasi bagian yang terasa dingin itu sendiri. Ini terjadi kalau misalkan salah satu bagian, misalkan kena apa ya, ketika kita megang es batu atau apa begitu, nah itu kan pasti di lingkungan itu terasa dingin, nah itu akan disalurkan kalor ke sana lebih banyak dibandingkan bagian tubuh yang lain. Nah itu prosesnya jauh lebih detail sampai ke dalam seperti itu, dan nanti hubungannya adalah sama ini, termasuk nanti pembuluh darah, aliran darahnya, dan lain sebagainya, yang itu jadi satu kesatuan termoregulasi namanya. Ini sempat saya sebutkan tadi ya, kalau misalkan di bagian tubuh kita yang mengatur yang sebagai termoregulator gitu ya, itu adalah bagian di otak yang namanya hipotalamus. Ini harus ingat-ingat lagi ya anatominya. Ini di slide ini saya di background-nya ini hipotalamus di situ di bagian tengah-tengahnya. Dia sebagai termometernya tubuh kita begitu dia, dan dia yang nantinya akan memerintah tubuh kita ketika memang ada yang suhunya ada yang bermasalah nih, kemudian nah dia itu yang memerintah untuk kemudian bagian ini yang butuh kalor nih sekarang, maka harus dikirimkan kalor ke sana, mana yang harinya menghasilkan. Kemudian kalau misalkan ada peradangan, nah pasti kan ada kalor di sana. Nah itu yang memerintahkan untuk mengirimkan, nah itu hipotalamus. Tapi nanti prosesnya kan panjang, ada yang dia harus memerintahkan hormon tertentu, prostaglandin kalau nggak salah, kalau untuk inflamasi, yang kemudian nanti dari prostaglandin itu akan meregulasi kalor di sekitar bagian yang mengalami inflamasi. Nanti minta tolong dicek aja yang itu. Nah ini ada beberapa case yang kemudian kalau orang yang secara umum ini orang-orang dewasa begitu mungkin sudah matang termoregulasinya, maka ketika mendapatkan suhu lingkungan yang itu nggak sesuai dengan suhu tubuh itu kan sekitar 37 sampai 38 sekitaran itu, atau 36,5 lah, itu masih dianggapnya normal. Nah itu
untuk orang dewasa yang seperti itu bagus gitu, tapi kalau untuk yang anak-anak biasanya itu masih belum baik termoregulasinya, karena di sini ya satu sisi jaringannya belum yang sampai sempurna berkembang, masih mengalami proses perkembangan, sehingga misalkan mereka lebih susah untuk berkeringat dibanding yang orang dewasa, untuk yang anak-anak gitu ya. Dan untuk menghasilkan keringat itu prosesnya juga lebih lama begitu. Yang dihasilkan nggak terlalu banyak, dan proses untuk menghasilkannya itu juga lebih lama, sehingga untuk meregulasi panasnya dengan cepat itu susah untuk anak-anak yang masih kecil begitu. Dan memang biasanya untuk yang anak-anak kecil di sini suhu tubuhnya itu lebih tinggi dibandingkan yang orang dewasa, yang itu sebagai kompensasi karena body surface-nya itu jauh lebih besar dibanding body weight-nya. Nah, ini ada ada ininya ya, ada korelasinya begitu. Nanti semakin luas permukaannya berarti semakin mudah kalor untuk keluar. Nah, karena di sini luas permukaannya belum luas banget begitu, sehingga akhirnya apa yang ada di dalamnya, di dalam tubuh si anak kecil tadi atau bayi gitu ya, itu pasti lebih tinggi suhunya, karena tadi itu yang istilahnya bisa keluar itu lebih sedikit. Nah, itu. Dan biasanya sekitar 37 atau 37,5 untuk yang bayi baru lahir. Dan metabolisme pasti kalau untuk yang anak-anak metabolismenya sangat aktif begitu. Yang kemudian efeknya juga ke kalori yang dihasilkan juga semakin banyak. Nah, ini adalah proses termoregulasi yang ada di tubuh kita secara umum. Jadi yang tadi sebagai pusat pengatur atau pusat kontrolnya itu adalah yang di otak, yaitu hipotalamus. Tadi kan di bagian di sini, control center di sini ya. Nah, dia di sini akan memberikan, karena dia sifatnya itu siklus gitu ya, akan memberikan sinyal ke otak melalui syaraf ketika ada dua hal yang dirasakan, yaitu ada antara terlalu panas ataupun terlalu dingin. Nah, di permukaan kulit kita kan ada syaraf, jenis syaraf khusus yang dia memang merespon terhadap suhu. Nah, itu ketika si suhunya di sini terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, nah itu prosesnya sebagai berikut. Kalau misalkan suhunya terlalu tinggi, ini yang ada di kulit ya yang dirasakan, maka yang kemudian yang diberikan adalah sweating, malah berkeringat. Dengan tujuan di sini adalah untuk melepaskan kalor lebih banyak, sehingga akhirnya temperatur yang ada di tubuh kita itu akan turun. Itu regulasi yang dilakukan oleh tubuh kita ketika merespon yang terlalu panas. Yang kedua, agar proses pengeluaran panas ini lebih lebih lancar, maka blood vessel-nya itu akan mengalami dilatasi, atau dia akan lebih melebar gitu, agar memperluas permukaannya, dan proses heat transfer akan jauh lebih mudah. Tadi lebih banyak permukaan berarti dia akan lebih mudah untuk mengalami transfer atau transmisi ke keluar ataupun ke bagian yang lain. Dan itu efeknya akan menurunkan temperatur dari tubuh kita. Kayak begitu. Yang ini kemudian akan kembali ke otak, dan kemudian akan diregulasi lagi apakah sudah cukup atau enggak, ataukah masih perlu berkeringat lagi atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan terlalu dingin, apa yang dilakukan oleh tubuh? Nah, ini kebalikannya yang tadi. Kalau misalkan terlalu dingin berarti tidak akan ada keringat, kemudian pori-pori tubuh, rambutnya akan berdiri, akan menutup pori-porinya agar keringat nggak keluar. Dan yang kedua adalah pembuluh darahnya akan mengalami vasokonstriksi, atau istilahnya dia akan menyempit, yang itu menyebabkan panas akan semakin susah untuk keluar, sehingga panasnya akan dipertahankan di dalam dan temperatur tubuh akan meningkat. Nah, kayak gitu prosesnya, proses regulasinya. Jadi akan ada dua kondisi, dan keduanya berlawanan begitu ya. Efeknya itu kontradiksi satu sama lain. Tetapi yang bekerja itu sama, kayak begitu. Nah, ini lebih gambarannya lebih detail kalau yang ada di kulit kita begitu. Ketika panas, nah ini sweat glands atau kelenjar keringatnya dia akan semakin aktif, dan kemudian akan lebih banyak menghasilkan keringat untuk
mengeluarkan kalor dari tubuh kita seperti itu. Dan pembuluh darahnya akan mengalami dilatasi atau pelebaran sehingga proses regulasinya akan lebih mudah. Nah, ini juga kelihatan ya, rambutnya dia akan lebih tidur begitu sehingga paru-parunya terbuka dan kemudian kalornya lebih gampang lewat keringat dan kalornya akan lebih gampang lewatnya begitu ya. Tapi kalau misalkan pada saat yang dingin itu kebalikannya. Sweatingnya atau keringatnya tadi dikurangi, terus kemudian rambutnya akhirnya berdiri untuk menutup pori dan kemudian blood vessel-nya dia vasokonstriksi atau kemudian menyempit agar tidak semakin banyak kalor yang dikeluarkan. Oke. Kita akan lihat lebih detail antara tadi konduktif dan juga konvektif heat transfer yang ada di tubuh kita. Nah, dua-duanya ini sama-sama terjadi begitu ya, tapi akhirnya harus dipahami bahwa yang satu yang ini ada nggak ya keterangannya? Yang konveksi itu terjadi ketika memang ada aliran darahnya. Jadi karena memang konveksi itu medianya juga ikut dalam penghantaran kalor, nah itu terjadinya kalau di tubuh kita pada saat ada aliran darah, itu yang konveksi. Nah kalau yang konduksi ini yang ketika ada kontak, baik itu kontak dengan lingkungan luar atau kontak antara satu organ dengan organ yang lain. Yang itu akhirnya ketika ada perbedaan suhu di sana atau perbedaan ya suhu yang mungkin yang paling banyak itu sebagai driving force-nya, itu kemudian menyebabkan adanya heat transfer antara kedua permukaan yang ada kontak di sana. Seperti itu. Kemudian untuk yang tadi sebagai penghantarnya itu sebenarnya itu yang membawa, ini mirip sama ini ya, kalau misalkan darah yang banyak mengandung oksigen dan tidak, tapi di sini yang kita lihat sekarang adalah banyak kalornya atau tidak. Nah yang banyak membawa itu yang kebanyakan itu adalah arteri yang banyak membawa kalornya untuk disebarkan ke tubuh. Nah kalau untuk yang dibawa lagi entah itu mau dikeluarkan dan lain sebagainya itu yang vena biasanya. Tapi tetap ya di sini kalau misalkan kita bilangnya untuk kalor itu sendiri dia akan ada transportnya ketika ada perbedaan suhu, itu dia sebagai driving force utama di sini. Nah, hubungannya sama tadi itu karena kita untuk yang konveksi, terutama yang konveksi itu kan karena di sini berhubungan dengan darah, aliran darahnya pasti juga berhubungan dengan pembuluh darahnya. Alirannya seperti apa? Sama seperti tadi ketika tubuh merespon ke lingkungan yang terlalu dingin ataupun terlalu panas. Nah, akhirnya pembuluh darah itu bisa mengalami vasokonstriksi atau vasodilatasi. Kalau untuk pembuluh darah sendiri, semakin dekat dengan permukaan, dia itu ukurannya akan semakin kecil. Sehingga akhirnya tadi ya mungkin karena ukurannya semakin kecil, kalau dari sisi ukuran berarti dia luas permukaannya lebih nah ini yang agak membingungkan ya. Kalau jumlahnya sama, tapi dia ukurannya lebih kecil, berarti dia kan luas permukaan juga lebih kecil. Ini bedakan ya sama yang konsep yang sebelumnya. Karena kalau jumlahnya sama, tetapi ukurannya lebih kecil, otomatis luas permukaan lebih kecil, sehingga dia akan lebih susah untuk melepaskan kalor. Tapi kalau yang pembuluh darahnya besar, yang masih di internal begitu ya, itu akan lebih mudah seperti itu. Untuk konveksi sendiri, itu bisa terjadi ketika, nah ini syarat utamanya ya, aliran darah itu harus tinggi. Jadi ini akan terjadi ketika ada di pembuluh darah yang di dalam atau di pembuluh darah yang besar, itu bisa terjadi yang konveksi. Tetapi kalau yang ada di permukaan, yang itu pembuluh darahnya kecil-kecil, nah itu sangat susah untuk mengalami konveksi. Jadi yang banyak terjadi adalah nanti konduksi, karena alirannya akan semakin susah kalau misalkan di pembuluh darah yang sempit. Jadi perbedaannya seperti itu.
kalau yang di dalam lebih banyak secara konveksi, tapi kalau di permukaan lebih banyak secara konduksi. Dan nantinya pun ini kan masih di dalam nih, masih di dalam pembuluh darahnya. Nah, itu kalau misalkan mau sampai ke kulit, dari kulit kemudian ke sesuatu yang ada kontak dengan kulit, nah itu pasti konduksi kan. Kalau yang seperti itu nggak mungkin itu terjadi secara konveksi, ya kulitnya jadi ikut gitu ya, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, ini perbedaan dari warna di sini itu menunjukkan perbedaan suhunya, temperatur suhu dari darahnya ketika ada dari arteri, kemudian di kapiler dan juga sampai ke vena cava. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi memang ada perbedaan mirip dengan ketika darah itu membawa oksigen atau yang kaya oksigen dengan yang miskin oksigen. Seperti itu. Nah, sampai di sini dulu sebelum kita akan membahas lebih ke kasus dan juga alat. Ada yang mau ditanyakan? Kita sudah banyak membahas mengenai bagaimana tubuh kita meregulasi termal atau ataupun kalor mulai dari ketika kondisi normal sampai kondisi ekstrim dan apa yang terjadi di dalamnya. Jadi yang berperan penting itu lebih ke otak sebagai pengontrolnya, kemudian darah sebagai pembawanya, dan juga kemudian kalau di permukaan kulit yang mungkin dapat perintah dan mengatur bagaimana melepaskan kalor ke lingkungan untuk sebagai responnya gitu ataupun sebaliknya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Ada 2 orang kayaknya ini. Siapa ini? Silakan. Cakra ya barusan. Cakra dulu aja. Cakra sama Salwa, Pak. Oke, Cakra dulu deh. Saya izin tanya dulu, Pak. Ya, baik, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Kan ada beberapa kasus suatu hipotermia parah, itu orang panas gitu ya, Pak. Bahkan sampai kejadian itu membuka baju gitu, Pak. Saya pernah baca di beberapa kasus. Nah, kira-kira rasa panas itu asalnya dari mana ya, Pak? Apakah dari yang hipotalamusnya itu kayak seperti seperti memberikan sensasi panas pada tubuh gitu atau bagaimana, Pak? Sampai orangnya sampai membuka baju padahal keadaannya sangat dingin. Oke, ini hipotermia tadi ya. Ini di-keep dulu. Kalau dari Salwa ada yang ditanyakan apa? Saya masih bingung sama yang konveksi konduksi tadi, Pak. Kalau misalnya yang pembuluh darah itu kan dia masuknya konveksi, tapi kalau yang di dalam. Nah, saya mikirnya yang ikut berperan itu kan maksudnya darahnya. Tapi kan kalau misalnya yang di permukaan itu juga yang berperan itu kan darahnya juga, Pak. Tapi dia termasuk konduksi. Saya masih bingung di situ, Pak. Oke. Jadi gini. Nah, untuk yang pertanyaan Cakra nanti akan saya jawab di akhir karena nanti akan ada slide juga yang akan membahas mengenai dehidrasi dan hipotermia nanti di akhir. Saya jawab di akhir, nggak apa-apa ya Cakra? Baik, Pak, tidak apa-apa, Pak. Oke, nanti sekalian di bawah akan ada penjelasannya di sana mengenai tanda-tanda dan juga bagaimana caranya untuk merespon itu gitu. Nah, untuk pertanyaannya Salwa, untuk yang konduksi dan konveksi di sini memang tadi konsep awalnya yang kita anggap sebagai pembedanya gitu ya antara konduksi dan konveksi adalah satunya di sini mediumnya ikut mengalir dan membawa kalor yang kemudian akhirnya istilahnya kalornya terdistribusi gitu, dan itu akan terjadi tadi syaratnya ya itu akan terjadi kalau ada high intensity of blood flow. Jadi itu syaratnya untuk yang konveksi. Jadi memang harus ada aliran darah yang dia itu cukup deras, dan itu bisa terjadi ketika di pembuluh darah yang besar atau pembuluh darah yang ada di bagian inner organ atau di bagian dalam. Nah, kalau untuk yang tadi di permukaan, tadi kan sudah disebutkan bahwa semakin ke permukaan pembuluh darah itu semakin kecil. Nah, pembuluh darah semakin kecil, otomatis aliran darahnya juga nggak akan setinggi dengan yang
ada di inner organ ataupun di pembuluh darah yang besar. Bisa cek lagi nanti di materi yang pertama ataupun kedua yang kita banyak membahas mengenai sifat fisik dan juga reologi darah di sana. Nah, dianggapnya karena alirannya sangat kecil di sini, kalornya itu memang dibawa oleh darah, tetapi dianggapnya darahnya ini di sini karena alirannya sangat kecil, dia dianggapnya tidak ikut terbawa gitu, tidak ikut mengalir gitu darahnya, sehingga mostly yang terjadi di permukaan itu adalah konduksi. Jadi memang kalornya itu semacam cuma lewat di pembuluh darahnya, tapi bukan darahnya sekalian ikut. Beda dengan yang ada di pembuluh darah yang besar, itu berarti di situ alirannya tinggi sehingga dianggapnya darahnya itu membawa kalor ikut mengalir kayak gitu. Bisa nangkap bedanya nggak? Nangkep, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kayak gitu ya. Karena memang tadi salurannya atau jalan lewatnya itu kecil, dianggapnya di sini darahnya itu tidak ikut mengalir. Jadi karena dari darah itu langsung ditransmisikan atau ditransportasikan dengan cara konduksi ke bagian yang lain. Kalau misalkan sudah di permukaan berarti sudah langsung berarti dia sudah langsung konduksi keluar begitu. Yang tadi salah satu caranya bisa lewat keringat begitu salah satunya, ataupun kalau misalkan itu kalau tujuannya untuk keluarkan ya, untuk dikeluarkan kayak begitu. Kalau dipertahankan berarti yang terjadi sebaliknya. Ada lagi? Bisa lanjut? Oke, lanjut ya. Lanjut. Iya, Pak. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan coba bahas beberapa hal yang berkaitan dengan kalor nih, terutama di bagian biomedical engineering, entah itu teknologinya ataupun berupaya untuk diagnosis, terapi, dan beberapa hal. Yang pertama itu berkaitan dengan clotting, yang tadi sudah saya sampaikan ya sebenarnya. Jadi di sini untuk clotting itu sendiri itu hanya banyak sekali jenisnya, bahkan sampai clotting ini jadi salah satu tadi topik riset sendiri yang kemudian bukan hanya sebagai fashion, tapi sebagai lebih ke melindungi tubuh seseorang pada lingkungan-lingkungan tertentu yang ekstrim. Contoh misalkan yang sekarang lagi banyak ini misalkan APD kayak begitu. Salah satu yang dikeluhkan banyak para nakes, APD itu kan pasti termoregulasinya jelek sehingga akhirnya yang dirasakan di dalam itu sangat panas, terutama kayak baju astronot gitu ya, yang seperti di pojok kiri kanan bawah ini, itu kan termoregulasinya jelek sehingga akhirnya yang dirasakan tubuh panas dan kemudian tubuh akan responnya akan menghasilkan keringat lebih banyak dan kemudian akan terjadi dehidrasi kalau lama-kelamaan. Kemudian yaitu bagaimana akhirnya coba dibuat desain pakaiannya atau APD-nya itu satu dari pemilihan materialnya itu yang memberikan efek lebih ke dingin ke tubuh seseorang, tapi tetap kemudian dari sisi keamanan atau karena namanya aja ini ya untuk safety ya tujuannya itu harus tetap terpenuhi kayak seperti itu. Kemudian ada juga yang dipakai misalkan di misalkan di ruang operasi misalkan dan lain sebagainya. Nah itu pasti akan disesuaikan dengan kebutuhannya dan juga tetap tadi itu yang paling banyak akhirnya karena yang memakai manusia begitu ya, yang paling diutamakan akhirnya kenyamanannya itu yang dijaga paling utama gitu. Yang akhirnya bukan cuma clothing doang, akhirnya sampai ke bagian-bagian yang lain misalkan desain ruangan, posisi AC-nya harus di mana, terus kemudian yang baik di dalam mobil posisi AC-nya harus dari depan kah itu atau dari samping dan lain sebagainya, sampai kemudian material yang digunakan untuk joknya pasti itu dipikirkan sampai sana, yang kemudian memang akhirnya dipilih yang paling memberikan kenyamanan bagi tubuh seseorang. Nyaman di sini berarti yang tadi saya sebutkan dia harusnya ada range tertentu
Tapi yang paling utama adalah yang range atasnya. Yang range atasnya harusnya tidak sampai yang dirasakan tubuh itu akan terlalu panas ataupun membuat gerah sehingga orangnya tidak akan nyaman. Sehingga akhirnya dipilih biasanya agak yang lebih rendah seperti itu. Rendah pun juga ada batasannya. Nanti yang kemudian jadi salah satu opsi harus memilih material yang seperti apa untuk bisa merespon tadi itu yang diinginkan seperti itu. Kalau di sini disebutnya itu indoor climate gitu ya. Jadi istilahnya untuk lingkungan terbatas tertentu yang kemudian itu membutuhkan spesifik baju yang seperti dari sisi bentuknya dan lain sebagainya dan juga fungsinya, tetapi tetap memberikan rasa nyaman bagi penggunanya. Kemudian yang kedua adalah baby inkubator. Ini yang tadi yang sudah disebutkan. Macam-macam ya bentuknya inkubator itu. Ada yang cuma ada elemen pemanasnya itu cuma berupa lampu bohlam, ada yang sudah pakai radiasi seperti ini, pakai infrared bukan. Pakai radiasi seperti ini, ada yang memang ada warmernya, begitu banyak sekali jenisnya yang kemudian itu memang tujuannya adalah agar mempertahankan si lingkungan si bayi itu tidak terlalu ekstrim untuk si bayi. Seperti tadi yang saya sebutkan di awal. Bayi masih belum memiliki termoregulasi yang baik. Sehingga akhirnya ketika ada perubahan yang ekstrim, dia tidak akan bisa merespon secepat orang dewasa. Karena tadi itu, dia menghasilkan keringat itu lebih sedikit dan proses untuk menghasilkan keringat itu jauh lebih susah dibandingkan orang dewasa. Sehingga ketika ada perubahan suhu yang drastis, tubuhnya nggak akan bisa merespon cepat untuk perubahan tersebut, sehingga harus kalau misalnya memang masih dibutuhkan, ini masih ada bantuan menggunakan inkubator seperti itu. Kemudian ada heat and cold therapy. Nah ini macam-macam ya, heat and cold itu bisa menggunakan biasanya ditaruh di kantong, kemudian entah itu kalau ini biasanya kantong tuh air panas ya, kalau yang dingin biasanya pakai ice pack begitu. Yang ini kemudian digunakan untuk memberikan terapi sebagian besar itu untuk orang yang ada kasus di muskuloskeletal atau cedera gitu misalkan. Itu banyak kemudian di terapi menggunakan tadi heat atau cold terapi seperti ini. Atau yang biasanya ada yang bermasalah dengan syarafnya itu juga ada yang diterapi dengan heat and cold terapi ini. Bisa jadi ada yang alatnya jadi satu gitu, yang memang sudah dia bisa diatur dengan suhu dan suhu tertentu yang dia memberikan efek panas dan dingin. Tujuannya untuk mengaktifkan syaraf lagi. Ada juga yang untuk sampai ke jantung. Ingat ketika tadi kan kalau kita bicara tentang heat transfer pasti hubungannya sama pembuluh darah. Sehingga akhirnya itu juga bisa digunakan. Ada yang menggunakan heat and cold terapi ini untuk terapi jantung koroner kalau nggak salah. Untuk melatih ininya ya pembuluh darahnya gitu. Bukan jantung koroner, penyumbatan mungkin tapi di bagian tubuh yang lain, bukan di jantungnya. Itu. Berhubungan dengan ini sekarang. Ini mungkin pertanyaan umum. Kalau menurut kalian, ketika orang mengalami demam, itu harusnya dikompres pakai air hangat atau pakai air dingin? Kira-kira pakai yang mana? Ini harusnya common sense ya, jangan sampai salah loh ini. Kalau orang demam. Ini yang jawab di chat. Hangat. Kira-kira kenapa Salwa? Indira juga hangat nih. Kalau tidak salah itu biar pori-porinya terbuka atau apa gitu, Pak. Kalau misalnya pori-porinya terbuka kan panasnya jadi keluar gitu. Oke. Kalau tidak salah, Pak. Oke. Oke, ini dulu dijawab dulu. Yang pertama jawabannya benar hangat.
Itu alasan yang pertama tadi yang disampaikan Salwa berkaitan dengan pori-pori agar tadi lebih memudahkan ya untuk panasnya yang dari tubuh untuk keluar itu lebih mudah. Alasan lain mungkin? Ada yang punya alasan lain nggak? Satu lagi deh. Selain itu mungkin ada lagi yang tahu? Merelaksasikan otot. Merelaksasikan otot. Kalau hubungannya sama otot, bisa jadi. Untuk akhirnya prosesnya agar tadi lebih ke endingnya tujuannya untuk agar kalornya itu lebih mudah untuk keluar sehingga panasnya biar lebih cepat turun. Nah mungkin satu lagi ini berkaitan dengan sampai lupa tadi namanya yang ada di otak hipotalamus berhubungan dengan itu. Bagaimana kemudian ketika mendapat yang dingin dan juga yang panas dan respon yang diberikan. Kalau misalkan kita kompresnya pakai yang dingin, kira-kira apa yang direspon sama hipotalamus? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau misalkan dikompres dingin itu, hipotalamus akan merespon menaikkan suhu karena dia merasa lingkungannya itu sedang dingin, Pak. Namun kalau misalkan dikompres air hangat, hipotalamusnya itu akan menerima rangsangan bahwasannya lingkungan itu hangat, maka dia harus menurunkan suhu tubuhnya. Nah, itu konsepnya tadi yang disampaikan Zaina sama Salwa tadi itu merupakan efek karena memang yang diperintah hipotalamus seperti itu. Jadi benar ya yang disampaikan Alma barusan. Jadi karena ketika tahu nih ada lingkungannya seperti apa, hipotalamus merespon bagaimana. Nah, efek yang terjadi yang disampaikan Salwa dan Zaina itu. Dan memang harusnya seperti itu, dan biasanya yang jadi concern adalah di mana letak menaruh tadi itu misalkan kompres dan lain sebagainya. Itu yang kemudian untuk untuk sebagai ini ya cara untuk kalau misalkan memang terjadi seperti itu apa yang harus dilakukan. Dan itu nanti berkaitan dengan kalau yang dengan pertanyaan Cakra yang tadi berkaitan dengan hipotermia. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Yang ketiga yang selanjutnya, ini 4 apa 3 tadi? Thermal kamera. Ini yang paling banyak dipakai ya ini sekarang karena menggunakan termogan masih butuh ada petugas gitu ya. Sedangkan orang lalu lalang itu kalau trafiknya tinggi kan repot juga. Kayak misal contoh, ini baru saya tahu kemarin setelah saya balik ke Surabaya gitu ya. Ternyata masuk ke TP itu di pintunya itu ada thermal kameranya yang tiap orang masuk harus cek dulu begitu. Nah itu satu sisi ini memudahkan untuk agar tidak perlu ada petugas yang kemudian harus setiap ada orang masuk menodongkan termogan begitu ke seseorang, tetapi kemudian bisa secara otomatis orang berhadapan di kameranya kemudian akan terekam suhunya. Dari sini menggunakan lebih ke pasti ada sensornya kan yang seperti ini. Nah itu digunakan lebih ke melihat ada macam-macam tergantung sensornya yang dipakai seperti apa. Ada yang memang melihatnya itu dari sisi warnanya di permukaannya, jadi itu akan dipengaruhi sama pencahayaan di ruangannya, ataupun memang karena penggunaan sensor thermal yang ada di sekitarnya. Mungkin ada semacam array dari infrared begitu, yang kemudian bisa merespon suhu yang ada di sekitarnya, kemudian ditampilkan dalam bentuk gambar seperti ini. Ini juga jadi salah satu skripsi senior kalian kalau nggak salah, saya ada yang membuat yang seperti ini.
Tapi tetap ya, ini yang diukur di sini adalah suhu permukaan, dan ini kan karena nggak langsung kontak masih kira-kira. Jadi harus pasti kalau dibandingkan dengan suhu yang di internal itu sedikit berbeda. Untuk bagian tubuh yang paling mungkin kalian juga pernah tahu nih waktu praktikum apa ya yang ada ini tuh. Kalian pernah praktikum ini nggak yang mengukur suhu tubuh di beberapa tempat begitu? Ada yang di ketiak, di lidah, kemudian di telinga begitu. Pernah nggak praktikum seperti itu? Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ya? Dulu itu praktikum apa ya? Oh, ya kalian fisika medis nggak ada praktikumnya ya sekarang ya? Dulu itu ada di fisika medis itu ada praktikumnya itu termoregulasi tubuh kalau nggak salah. Dan itu kita kalian diminta untuk misalkan ada beberapa macam kegiatan, misalkan ketika berlari, ketika diam, ketika tidur, itu diukur suhunya diulang berapa kali. Kemudian ketika sehari-hari gitu, misalkan waktu bangun tidur, kemudian di bangun tidur ketika di kampus, sore dan mau tidur, dan itu dilihat suhunya. Nah, kemudian satu lagi ketika pengukuran itu dilakukan di tempat yang berbeda itu bagaimana. Dan ternyata memang ada pasti inilah hubungannya sama kalau yang tadi sama aktivitas. Biasanya kalau pas bangun tidur itu lebih tinggi dibanding yang ketika beraktivitas, kalau aktivitasnya yang outdoor begitu. Nah, kemudian kalau yang pada posisi pengukuran itu yang paling baik biasanya kalau bayi ya itu di dubur. Di dubur itu yang paling bagus untuk mengetahui internal temperatur, ataupun di telinga. Jadi kalau yang di telinga itu menggunakan termogan begitu, yang infrared untuk mengetahui suhu yang di bagian dalam telinga. Itu lebih representatif begitu dibandingkan yang di ketiak ataupun di mulut. Yang ketiak atau mulut itu kan tetap hitungannya surface begitu ya. Tapi itu ada selisih berbeda berapa derajat, dan saya kurang tahu sih pastinya berapa. Nah itu tapi ada selisihnya ketika dibandingkan dengan yang di internal seperti itu. Kemudian, nah ini salah satu skripsi senior kalian juga yang menggunakan namanya EDA atau electrodermal activity. Hubungannya sebenarnya sama listrik, tapi sebenarnya yang diukur sama dia itu lebih ke apa istilahnya ya? Kalau misalkan tubuh itu merespon sesuatu, kemudian respon yang bisa diberikan itu salah satunya adalah tadi itu, misalkan menghasilkan panas yang berlebih, kemudian dikeluarkan melalui keringat. Nah, itu yang kemudian di-detect dengan menggunakan EDA ini, atau electrodermal activity. Dia fungsinya banyak, karena dia sebagai salah satu tanda, misalkan ada orang yang meneliti alat ini untuk deteksi Alzheimer, ada juga yang untuk mendeteksi epilepsi, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang diukur sama dia itu adalah konduktivitas yang ada di kulit, yang itu sebenarnya dipengaruhi oleh kelenjar keringat. Jadi hasil produksi keringat. Nah, biasanya kalau yang ini itu percobaan semacam pengujian alatnya. Nah, itu tuh macam-macam ya. Kalau misalkan kayak contoh yang epilepsi tadi itu. Epilepsi itu biasanya trigger atau muncul tuh kalau misalkan orangnya tuh kaget atau mungkin shock atau stres yang berlebih begitu. Nah, si EDA itu bisa mendeteksi itu ketika ada stres berlebih, itu bisa istilahnya semacam dihindari agar tidak terjadi sampai kejang atau seizure begitu. Nah, itu waktu percobaannya itu cukup unik ya. Kemarin itu saya lihat lihat skripsinya, kemudian waktu presentasi sampai dipresentasikan di conference itu cukup menarik gitu ya, banyak orang yang tertarik karena yang akhirnya mereka nyobanya itu stimulus yang diberikan untuk menimbulkan stres itu pakai audio dan visual. Nah, yang audio mungkin suara-suara begitu kan. Nah, yang visual yang menarik. Jadi selama proses istilahnya pengujian itu kan direkam terus ya. Pengen melihat respon orangnya seperti apa untuk nanti menunjukkan kalau orangnya itu takut dan lain sebagainya, yang itu indikasi sebagai stres gitu. Nah, itu kemarin ini skripsinya Asal sama Nozula
itu mereka itu pakai misalkan nggak ada gambar apa namanya pemandangan gitu ya. Terus tiba-tiba berubah, nanti gambarnya berubah apa ya, hujan, ada suara hujan gitu. Tiba-tiba pas waktu ya gambarnya masih kan video kalau nggak salah mereka pakai PPT sih waktu itu jalan tiba-tiba keluar gambar pocong kayak gitu. Nah itu sebagai salah satu trigger stresnya kayak begitu. Itu dan itu memang akhirnya terbukti ketika memang apa namanya selama berapa lama pengukuran itu, ketika ada stres seperti itu, konduktivitas kulitnya tadi itu meningkat. Dan itu sebagai tanda apa ya, sebagai warning kalau misalnya untuk yang orang epilepsi harus hati-hati nih ketika ada peningkatan kayak gini. Takutnya nanti muncul seizure kayak gitu. Ini pengukurannya bisa di tangan seperti ini ataupun di kaki seperti ini. Tapi yang banyak digunakan itu yang tangan ini. Elektrodenya kayak gini. Nempel di jari begitu, jari telunjuk dan jari tengah. Oke. Nah, kita sampai di ini ke pertanyaan Cakra tadi ya. Hubungannya antara dehydration sama hipotermia. Nah, untuk yang hipotermia, nah ini tanda-tandanya banyak ya. Mulai dari apa namanya? Mukanya membengkak, terus kemudian susah untuk ngomong, kemudian ngantuk, biasanya langsung tidak sadar, bernafas susah, terus kemudian shivering itu berarti apa ya, menggigil, tangannya dingin, jalannya sudah susah, gitu kaku, dan kakinya udah dingin. Nah, mungkin di sini masih belum muncul yang tadi yang disebutkan oleh Cakra, karena kalau untuk orang yang mengalami hipotermia, saya pernah baca juga sih ini, tapi nanti mungkin perlu dipastikan ya. Nah itu lebih gampang akhirnya tadi itu karena dia itu dalam state yang lebih kesadarannya itu mau hilang, akhirnya mengalami halusinasi sehingga apa yang dirasakan dia dengan yang akhirnya diterima oleh tubuh itu berbeda begitu. Harusnya kan kalau misalkan hipotermia itu suhunya sudah ekstrim terlalu rendah sehingga akhirnya tubuh untuk merespon hal tersebut kan kemudian akhirnya harus menghasilkan kalor itu sebanyak-banyaknya, ataupun ketika kalor sudah keluar terlalu banyak otomatis yang di dalam tuh sudah apa ya, kesusahan untuk akhirnya menghasilkan kalor itu tadi. Ya tanda-tandanya paling jelas ya itu di apa, shivering, dia itu lebih apa, menggigil tapi udah nggak kuat lagi untuk menggigil. Terus kemudian kalau cold feet sama yang tangan tadi itu, karena kan di bagian tangan dan kaki itu merupakan bagian yang paling mudah untuk tadi melepas kalor, sehingga paling cepat untuk jadi dingin begitu dibandingkan anggota tubuh yang lain, sehingga akhirnya sampai endingnya karena udah nggak mampu lagi gitu ya, akhirnya kaku begitu, jalan itu jadi lebih lambat, kaku, dan kehilangan konsentrasi seperti itu. Jadi lebih ke apa ya, yang dirasakan sama tubuh sama yang terjadi di tubuh itu nggak sinkron akhirnya, sehingga akhirnya tadi itu ada efeknya sampai kemudian orangnya malah buka baju dan lain sebagainya, padahal kan harusnya malah ditutupi agar panas yang ada di dalam tubuh itu tetap dipertahankan, jangan sampai keluar lebih banyak lagi kayak gitu. Beda sama orang yang mengalami dehidrasi. Kalau dehidrasi kan berarti sebaliknya ya, karena suhunya kalau dehidrasi mungkin lebih ke cairan tubuh mungkin lebih tepatnya ya, dibandingkan kalau hipotermia benar-benar di sini kalornya yang berperan. Nah, tapi kalau yang dehidrasi pasti tanda utamanya pasti haus, mulutnya kering, tapi kemudian lebih sedikit untuk buang air kecil, dan suhu permukaan tangannya misal atau kulitnya itu kering begitu. Itu karena memang dari cairan tubuhnya yang terlalu banyak yang keluar, bisa jadi karena tadi itu excess of sweating, jadi terlalu banyak ya berkeringat, atau kemudian karena sakit misalkan diare, jadi istilahnya terlalu banyak cairan tubuh yang keluar sehingga tubuh mengalami kekurangan tadi itu sih, dan muncul berbagai tanda-tanda itu. Atau mungkin dari kalian di sini ada dari Cakra dulu mungkin ada yang masih ini enggak? Kalau dari saya mungkin setahu saya itu tadi, karena memang ada mulai losing of consciousness, jadi kemudian
orangnya mengalami halusinasi. Jadi nggak sinkron antara yang dirasakan dengan yang terjadi di tubuhnya. Dari Cakra mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saya sudah cukup menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau yang dari yang lain bagaimana? Pak, saya izin bertanya. Silakan. Jadi saya pernah baca kalau perenang itu kemungkinan besar hipotermia itu lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Terus kelihatannya itu dia kalau udah terlalu lama latihan berenangnya, pas dia naik ke atas itu kayak jari-jarinya jadi biru, terus bibirnya itu juga agak kayak keunguan-unguan gitu kalau terlalu lama latihan misalkan untuk olimpiade terus sebagainya. Itu yang bibir birunya itu karena emang kedinginan sampai akhirnya berubah jadi biru, itu maksudnya itu gimana ya Pak? Apa karena kan saya mikirnya awalnya karena darahnya udah gak mengalir lagi udah sangat mengecil pembuluh darahnya biar nggak keluar panasnya lagi atau gimana ya Pak? Oke. Nah itu hubungannya ke sana Indira. Jadi memang kalau misalkan tadi ya mungkin bisa mengarah ke arah hipotermia gitu ya. Tapi kalau misalkan suhunya nggak ekstrim, tapi tadi itu suhunya udah turun nih dari suhu normal yang kita rasakan, tapi turunnya itu di hold sampai agak lama. Misalkan terjadi pada orang yang tadi renang tapi terlalu lama, ya pasti akhirnya tubuhnya merespon satu. Karena lingkungan terlalu dingin, otomatis tubuh akan menjaga agar si kalor nggak terlalu banyak yang keluar nih. Makanya kemudian akhirnya direspon dengan tadi itu tangan berkerut. Itu kan sebagai tanda kan akhirnya untuk kalau tangan berkerut otomatis kan di sini kalau di permukaan tangan kita kan nggak ada bulunya yang kemudian itu menjaga agar kalor itu nggak keluar. Nah ini makanya itu responnya kalau yang di tangan seperti itu, baik di kaki maupun di tangan ya, responnya pasti akan mengkerut seperti itu. Kemudian itu pun terjadi sama di bibir karena juga tidak ada pori-pori. Ada nggak ya kalau di bibir itu pori-pori ataupun rambutnya deh yang jelas nggak ada. Itu kan akhirnya respon yang diberikan satu pasti mengkerut untuk akhirnya mempertahankan si kalor tetap ada di dalam tubuh kita, nggak banyak yang ekses keluar begitu. Kemudian yang kedua, yang hubungannya sama warna tadi, kebiru-biruan, pasti itu hubungannya sama aliran darah. Di bagian yang mengalami kebiru-biruan, seperti itu otomatis aliran darahnya kan nggak lancar di sana. Dan kalau dianggapnya nggak ada darahnya yang mengalir, mungkin ada, tetapi sedikit tadi itu. Kalau misalkan normal kan harusnya warnanya kan antara merah muda sampai ke merah begitu kan ya warnanya. Nah tapi ketika memang menjadi biru berarti aliran darahnya di sana itu jadi semakin minim. Tadi itu sih agar kan kalau misalkan dingin berarti dia kan mengalami vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi otomatis pembuluh darahnya mengecil dan itu pasti kalau kita lihat dari permukaan jadi semakin biru akhirnya, nggak semakin banyak pigmen hemoglobin yang terlihat begitu kan. Kayak gitu logikanya. Itu jadi jadi warning, jadi tanda begitu, biasanya tanda-tanda awal. Kan kalau di tubuh kita itu kan yang tadi kalau dilihat dari peta suhunya tadi itu yang paling gampang merespon panas dingin itu kan ekstremitas kaki dan jari. Nah, kalau misalkan di wajah itu yang memang di mulut yang dia itu cukup sensitif terhadap suhu kayak begitu dibandingkan anggota tubuh yang lain kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Masih ada 8 menit, ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup?
Dari saya cukup, Pak. Oke, stop share. Ini masih ada 8 menit. Saya akan buka case kayak tadi lagi aja. Nanti silakan sampaikan pendapat menurut kalian. Ada yang pernah dengar ini enggak? Kasus kalau misalnya masih bayi, terus kemudian dia panas tinggi, terus kemudian kejang. Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Ada yang tahu nggak namanya apa kalau istilahnya saya nggak tahu istilah medisnya itu apa, tapi di daerah saya itu ada orang-orang nyebutnya namanya step gitu. Di daerah saya juga step, Pak, menyebutnya. Itu jadi kayak memang karena tadi itu panasnya terlalu tinggi itu sampai si bayinya itu kejang begitu pada anak-anak. Itu kira-kira kalau menurut kalian tuh kenapa responnya seperti itu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa seperti itu? Biasanya bahaya ya kalau misalnya udah sampai seperti ini, terus kemudian tidak tidak mendapatkan penanganan yang cepat, itu bahaya bagi si bayinya. Bahaya dalam arti ya bisa kemungkinan meninggal dan ada akhirnya jadi penyakit bawaannya begitu. Nah, ini dari Anaki. Kejangnya diakibatkan aktivitas sinyal listrik di otak yang mengatur fungsi dan gerak tubuh. Nah, ini yang penyebab utamanya yaitu jadi semacam responnya karena suhu tubuh sudah sangat terlalu tinggi begitu, dan kejangnya ini sampai ini ya kadang itu bayinya sampai nggak sadar begitu karena demamnya terlalu tinggi. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Kadang itu kalau misalkan cuma demam begitu ya itu tadi kan responnya itu merupakan respon dari suatu keadaan yang ada di tubuh kita. Bisa aja karena dia itu ada peradangan atau mungkin karena lingkungannya tadi itu. Kalau misalkan yang karena peradangan dicek penyebabnya biasanya apakah tadi misalnya ada luka enggak, kalau luka dan lain sebagainya mungkin ada infeksi bakteri atau mungkin virus. Nah, kemudian setelah ketahuan baru bisa dipilih treatment yang paling tepat. Nah, ini bisa juga ini yang disampaikan Sabrina. Jadi align dengan yang disampaikan Anaki. Kontraksi tubuhnya ini, kontraksi ototnya atau akhirnya kan kejang tadi kan kontraksi otot itu ya yang terjadi. Tapi kalau pada bayi ini akhirnya bisa dirasakan di semua bagian tubuh begitu untuk merespon suhu yang terlalu tinggi tadi itu. Macam-macam ya ini penyebabnya, tapi kalau yang ini tuh berbeda dengan yang kejang-kejang dikarenakan misalkan epilepsi begitu, itu sedikit berbeda. Kalau epilepsi itu lebih ke mungkin saya semacam kondisinya. Kalau misalkan yang karena tadi suhu tinggi atau mungkin peradangan itu kalau dia suhu tinggi udah pasti demam begitu kan. Tapi kalau epilepsi sepertinya tidak karena itu, tapi mungkin terjadi karena suhu tinggi, karena dia munculnya si kejang-kejang kalau di epilepsi itu kan karena ada triggernya, ada yang menyebabkan dia itu muncul, bisa jadi karena tadi itu stres, bisa jadi karena kaget, bisa jadi karena termasuk ketika terekspos dengan suhu yang tinggi sehingga akhirnya menyebabkan dia menjadi tertrigger gitu terjadi epilepsi atau seizure tadi itu. Orang yang mengalami epilepsi kan sebenarnya dia itu salah satu bagian otaknya, bagian khusus di otaknya itu dia aktif secara tiba-tiba. Nah, itu yang menyebabkan dia aktif itu yang kemudian yang jadi bahaya atau triggernya. Tadi itu bisa stres, bisa karena kaget dan lain sebagainya.
Yang itu sampai sekarang tuh orang banyak peneliti yang masih mencoba bagaimana mendeteksi itu, apa sebagai early detection agar si epilepsi itu bisa terdeteksi dini sehingga ketika orangnya memang terjadi seizure itu di tempat yang aman. Jangan sampai kemudian pas naik sepeda atau mungkin pas berenang kayak begitu tiba-tiba seizure-nya terjadi. Kayak gitu. Oke, untuk itu saja untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk PowerPoint dan videonya sesuai deadline-nya diusahakan on time karena nanti perlu saya upload juga di aula untuk kalian simak juga antar kelompok, dan juga saat video itu sudah dan PPT sudah tersedia di aula, saat itu juga kalian sudah bisa saling berkomentar di sana lewat forum. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, minimal 2 pertanyaan untuk masing-masing untuk kelompok yang lain. Dan nanti untuk minggu depan kita akan bahas beberapa pertanyaan yang menarik dan yang muncul di sana itu akan jadi salah satu pertanyaan untuk di ujian nanti. Jadi saya harap nanti untuk diskusinya bisa cukup panjang ya di forum itu. Jadi kalau misalkan satu sama lain ada yang misalkan berlawanan dalam arti punya pendapat yang berbeda, nggak apa-apa, disampaikan aja di sana. Nanti kalau itu memang masih belum ketemu konklusinya, kita akan bahas di kelas. Nanti pun saya juga akan menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat saya ketika ada yang bertanya di masing-masing kelompok. Kayak gitu ya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.